Republik Indonesia terdiri atas pulau-pulau, suku-suku, agama, dan budaya yang hanya rasa kebangsaan yang dapat menyatukan rakyat Indonesia sebagai bangsa. Rasa kebangsaan yang tidak sempit dan hanya menunjukkan kesukuannya saja. Setiap tempat yang memiliki suku budaya di Indonesia pasti juga memiliki sumber daya alam yang juga harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Menjaga kelestarian alam dan sumber daya juga merupakan tugas kita sebagai warga negara Indonesia. Hal ini merupakan pengamalan dari sila keberapa? Oke, ini kan yang ditanyakan terkait kita memiliki sumber daya alam yang harus kita jaga dan manfaatkan untuk kepentingan bersama. Nah, jadi tugas siapa nih untuk menjaga sumber daya alam nih? Ini merupakan pengamalan sila keberapa? Nah, salah satu butir dari cinta tanah air itu ada di sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, kenapa dia masuk butir cinta tanah air? Karena kan ketika kita cinta sama tanah air kita, kita pasti akan mau menjaga bagaimana sih tanah air kita tuh lingkungannya supaya alamnya tuh bisa supaya tetap terjaga gitu. Itu jadi untuk menjaga kelestarian alam, kemudian menjaga sumber daya alam dari yang negara kita miliki itu merupakan cerminan dari bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Makanya ini yang paling tepat adalah Charlie. Oke? Kita next ke negara Indonesia sangat mengecam berbagai peperangan dan tindakan yang tidak berkeberi kemanusiaan yang dilakukan oleh bangsa lain. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia pernah merasakan menderita menjadi bangsa yang dijajah oleh bangsa lain, bahkan hingga 350 tahun. Hal ini juga dinyatakan secara langsung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, terutama alinea keberapa. Nah, ingat, jadi kan isi undang-undang itu ini ya, isi undang-undang itu ada dua. Satu berisi terkait pembukaan. Dua itu terdiri dari pasal-pasal. Ini ya. Nah, ini pembukaan dia terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama itu maknanya apa sih? Atau apa sih poin penting yang dibahas dari makna alinea pertama? Yang pertama terkait hak kodrat untuk merdeka. Artinya, sebuah bangsa harus bebas dari penjajahan. Jadi, bebas dari penjajahan. Kemudian, alinea kedua maknanya terkait apa? Terkait cita-cita bangsa menjadi negara. Ini ya, Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini ya. Kemudian yang ketiga, alinea ketiga itu dia membahas terkait apa sih? Terkait proklamasi atau pernyataan kembali kemerdekaan. Nah, kemudian yang alinea keempat itu membahas terkait apa? Ini banyak ya, untuk alinea keempat memang cukup panjang kalau kita lihat kalimatnya. Yang pertama di situ tertuang terkait tujuan negara kita apa. Kemudian yang kedua, terkait Pancasila juga ternyata tertuang dari alinea keempat. Ini Pancasila sebagai dasar negara kita ya. Kemudian terkait asas politik negara. Artinya bagaimana seharusnya negara itu diselenggarakan. Contohnya nih, negara berdasarkan hukum itu kan tertuang tuh dalam alinea keempat. Nah, pertanyaannya kan terkait ini tindakan berkembang yang dilakukan oleh bangsa lain karena kan bangsa Indonesia ini ya, bangsa Indonesia pernah merasakan menderita menjadi bangsa yang dijajah oleh bangsa lain. Nah, ini dinyatakan secara langsung dalam alinea, sudah jelas alinea pertama bahwa Indonesia sangat mengecam berbagai peperangan dan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Oke, selanjutnya. Henry adalah seorang lulusan D3 Pertanian yang ingin berusaha untuk hidup mandiri. Semenjak lulus sekolah, dia banyak mengirim surat lamaran ke banyak instansi, baik negeri maupun swasta. Namun, pada akhirnya dia harus mengabdikan dirinya di sebuah sekolah dasar negeri daerah Jawa Barat. Dengan gaji yang sangat minim, Henry terus bersyukur dan terus berusaha untuk dapat membantu kebutuhan hidup ibunya dan sekolah adiknya.
Selesai mengajar di sekolah, dia menjalani lagi hidupnya sebagai pengajar les atau tukang ojek untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan Henry merupakan pengamalan Pancasila keberapa. Jadi bisa kita lihat di sini Henry itu adalah orang yang suka bekerja keras karena setelah dia mengajar dia langsung jadi ini ya tukang ojek. Semua itu demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, suka bekerja keras sudah jelas itu mencerminkan sila ke-5. Nah, jadi teman-teman penting sekali untuk kita pahami ya 45 butir dari pengamalan sila-sila Pancasila.